Ya, kita ketemu lagi di Talkshow Solusi SDM. Apa kabar sahabat Merkuri? Sehat ya? Senang bisa kembali bersama Anda di program Talkshow Solusi SDM. Kerja bareng Merkuri FM dengan Magnet Solusi Integra Emisi Consulting. Bu Novi pagi ini diwakili oleh Mas Adam, ya, bukan suaminya Mbak Inul. Ini Mas Adam yang lain gitu ya. Namanya Adam siapa tuh, Mas? Namanya Adam siapa? Nggak ada Adamnya kalau nama lengkap nih. Nggak ada Adamnya ya? Nggak ada. Terus Adam tuh ketemu dari mana? Karena menggemari suaminya Mbak Inul itu. Nggak sih, long story, karena kuliah di Malang kan sukanya dibalik-balik tuh nama. Gitu, kayak sebenarnya Mada, cuman karena di Malang. Oh, diganti Adam, dan itu sampai sekarang gitu ya. Tapi ternyata ngerejekeni ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Adam sehat ya. Alhamdulillah MSI sehat. so far so good ya. So far So good. Terima kasih hari ini sudah menghadirkan, tadi dari obrolan awal menarik nih karena Mbak Ratri, panggilannya Mbak Ratri betul ya? Betul. Mbak Ratri ini ada di Sampurna Academy. Tadi saya sempat jumbo dengan Sampurna Foundation. Ternyata ini dua sama-sama Sampurna, tapi dua hal yang berbeda gitu ya, berbeda sama sekali. Nama lengkap beliau adalah Ratri W. Hapsari SPD. Koreksi nama kalau saya salah, Mbak. Beliau ini dari National Principal Sampurna Academy. Mbak Ratri, apa kabar? Sehat? Sehat. Ya, saya Aldi, Mbak. Oke. Mbak Ratri, tidak kenal maka tidak sayang. Hari ini kita membahas menarik tentang peluang dan tantangan karir di dunia pendidikan. Nah, kita kenalan dulu sama Sampurna Academy. Seperti apa ini? Sosoknya apa ini? Jualan rokok kah? Atau apakah? Kampus kah? Atau foundation kah? Monggo Mbak Ratri. Iya, terima kasih Pak Aldi. Iya benar, orang kalau dengar Sampurna Academy begitu ya, dulu saya pernah cari rumah terus ditanya kerja di mana di Sampurna, mereka langsung, ibu-ibu kerjanya rokok gitu ya. Jadi terkenalnya lebih ke situ. Tapi kami dari Sampurna Academy, kami ada berada di bawah Yayasan Putra Sampurna. Begitu kami bergerak di bidang pendidikan, mulai dari toddler hingga usia secondary atau SMA ya. Jadi untuk secondary schoolnya, kemudian arahnya kemana, itu kami juga ada Sampurna University. Jadi ada Sampurna University juga di Jakarta. Kami kerjasama dengan Arizona University dari US, begitu. Nah, Sampurna sendiri kami punya beberapa kurikulum yang kami jahit. Kami lihat mana yang paling baik untuk anak-anak, kemudian kami padukan. Jadi misalnya untuk anak usia dini kami ada IYC kurikulum. Kemudian matematikanya kami pakai Singapore Math. Kemudian untuk Cambridge kami taruh di e-learning science, begitu. Dan kemudian ada BCLU untuk Mandarinnya. Jadi, itu sekolahnya bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Indonesia. Indonesia Jadi, kalau pelajaran bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia dan pendidikan Pancasila. Dan pendidikan Pancasila, iya, jangan diinggriskan Pancasila ya. Bingung, Garuda Pancasila diinggriskan gimana? Ya, makanya nanti jadi Eagle apa gitu kan. Iya Pak, benar juga ya. Iya kan, Garuda nggak ada bahasa Inggris apa coba? Yang paling mendekati kan Eagle ya. Iya betul. Iya. Eagle 5 apa gitu. Ya. Oke. Nah, mulai tahun berapa Mbak Sampurna Academy ini? Sampurna ini sudah masuk ke tahun yang ke-11. Tahun yang ke-11 ya. Kalau kita hitung mundur berarti sekitar 2014. Iya, betul. Mbak Ratri ada di sana sejak awal? Oh tidak, saya dari 2021. Jadi saya sudah di Sampurna Academy. Pertama saya di Sampurna Academy BSD. Kemudian saya ditransfer untuk Sampurna Academy Sentul. Dan hari ini saya ada di Surabaya. Kantor pusat Surabaya ya? Kantor pusat di Jakarta. Oh, Jakarta ya malah ya? Oke. Di Lavenue. Makanya kampus ada di Jakarta dulu ya? Surabaya Jakarta. belum ya? Menyusul? Coming soon? Ya, mudah-mudahan ya. Kalau peminatnya banyak, mudah-mudahan lebih cepat. Kami punya Sampurna University di Surabaya. Oke. Ya, Mas Adam, ada yang mau ditanyain soal Sampurna Academy? Karena saya juga surprise ya. Iya, benar. Namanya? Surprisely ya, dari namanya kita udah ke branding bahwa Sampurna itu kan rokok ya. Ternyata ya bahwasanya sekarang merambah ke dunia pendidikan gitu. Bahkan sudah 11 tahun yang lalu memulainya gitu ya. Dan satu ini dekade. Sebelumnya sebenarnya ada, tapi Sampurna yang lebih ke untuk beasiswa ya untuk SMA. Jadi awalnya di situ di Bogor ada 3 kampus waktu itu, sebelum akhirnya
dimulai Sampurna Academy. Berarti kalau sekarang kalau ikut pendidikannya Indonesia begitu, Sampurna Academy itu ada apa? TK, SD atau apa aja, Mbak? Mulai dari toddler itu di bawahnya playgroup. PAUD ya kalau Iya Pak, iya PAUD. PAUD lah ya. Yang supaya masyarakat awam lebih bisa paham itu PAUD lah ya. Iya. Bahasanya PAUD. TK, SD, SMP, SMA. Betul, SD, SMP, SMA. Iya. Kampus di mana, Mbak? Kampusnya di Surabaya itu ada di Pakuwon Indah, ya, dan kemudian kami ada di Grand Pakuwon. Pakuwon Indah, oke. Itu yang ada danaunya bukan ya? Iya, dekat Danau Angsa. Dekat situ ya. Seberang Pakuwon Mall atau PTC orang. Lebih familiar ya. Oke, baik. Mas Adam, hari ini kita ngobrol tentang peluang dan karir di dunia pendidikan begitu ya. Dan menariknya ternyata tadi obrolan kita off air kita sama Mbak Ratri itu ada apresiasi yang luar biasa dari beliau terhadap bagaimana Sampurna Academy kemudian quote unquote gitu ya mensejahterakan para guru dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Itu luar biasa ya. Ya sayang Indonesia belum ya. Mungkin sudah kita berproses ya Pak Aldi ya. Kita berproses. Omongannya kayak menteri lah ya, wakil menteri bentar lagi. Jadi nih. Calon nih nanti ya. Tolong ya Pak Aldi. Pamen dulu lah ya. Pamen dulu. Mas Aram, kita ngobrol tentang peluang dan tantangan karir di dunia pendidikan. Apa saja yang menarik untuk kita bisa gali dari narasumber ini kalau dari Mas Adam? Oke, yang pastinya karena dan Bu Ratri ini sendiri adalah pendidik ya, termasuk pendidik. Betul. Yang di mana Sampurna Academy yang pastinya kita bisa gali banyak tentang peluang dan tantangan karir di dunia pendidikan seperti itu. Iya. Dan kita mulai saja dari apa aja ya? Bu Ratri mungkin yang bisa cerita, Mas Adam. Betul. Nggak. Kalau dari saya pribadi kurang nggak masuk ke ranah pendidikan, cuman saya akan menyambung beberapa yang akan nyambung ke teori. Tentang SDM-nya ya tentang kualifikasi SDM-nya begitu ya. Tapi Mbak Ratri, kalau kita bicara soal dunia pendidikan, ternyata tidak hanya menjadi guru, tidak hanya menjadi dosen, ada juga karir-karir yang relatif peluangnya cukup menarik untuk bisa eksis di dunia pendidikan, betul ya Mbak? Betul, saya setuju. Misalnya ada kurikulum developers ya untuk mengembangkan kurikulum. Misalnya contohnya saya tadi sebutkan kita punya tailored curriculum. Jadi bukan hanya berpaku pada satu kurikulum saja, tapi dikombin bagaimana supaya anak-anak ini sesuai dengan apa yang produk yang kita harapkan begitu, kualitas manusianya begitu ya. Kemudian ada data analis juga untuk pendidikan. Kemudian sekarang ada education technology, jadi di pendidikan teknologi begitu. Kemudian ada juga teknologi specialist. Jadi pendidikan itu sekarang bukan hanya sekedar sekolah SD, SMP, SMA dan that's it. Bukan begitu. Begitu. Jadi saya juga gabung ada di komunitas juga, komunitas bisnis begitu. Nah, kami ini sama-sama share. Jadi yang tahu tentang misalnya kripto, kami share tentang kripto. Kemudian yang tahu tentang masak-memasak kita bisa share. Jadi pendidikan ini berkelanjutan. Bukan hanya hari ini, bukan hanya untuk anak-anak, tapi saya masih muda ya, 22 plus, tapi saya tetap senang belajar begitu. Plusnya nggak usah dibahas. Nggak usah dong. 22-nya aja yang garis bawah. Jadi Mbak Ratri masih 22 ya. Plus ya. Begitu. Jadi yang penting bagaimana kita merancang pendidikan siswa ini secara holistik begitu. Ya, sebenarnya ada hal yang menarik tapi ini politis banget ya. Saya nggak enak membahasnya sama Sampurna Academy. Artinya gini, ini kan dari obrolan awal saja saya sudah bisa membayangkan bagaimana kemudian Sampurna Academy sangat serius untuk yang namanya proses pembelajaran ya, belajar mengajar itu tidak sekedar mentransfer tentang pengetahuan tapi juga yang banyak hal gitu ya. Betul. Saya percaya soal itu. Tapi kan itu tidak murah, betul? Sebenarnya maksudnya tidak murah itu? Ya, dibandingkan untuk seluruh artinya gini. Sayangnya pemerintah belum bisa berproses menurut bahasa Anda. Berproses untuk menyediakan sekolah layaknya Sampurna Academy. Kalau misalnya itu bisa, maka kualitas sumber daya kita akan menjadi lebih mudah untuk bisa ditingkatkan, betul ya? Betul. Tapi kan itu kan butuh biaya yang tidak kecil.
dengan negara yang sebesar Indonesia. Artinya kan itu. Benar, jumlah penduduk harus dihitung ya. Jumlah penduduk harus luas dihitung. wilayah. MBG saja pemerintah sudah layaknya kehabisan nafas ini. Kita dengarkan komentar politisi kita, Mas Adam. Tapi menarik. Ya, ini kan kita bicara soal kualitas SDM begitu ya. Kita bicara soal dunia pendidikan. Sampai hari ini sistem pendidikan nasional kita saja masih dipertanyakan. Padahal sejarah ya Mbak Ratri ya. Dulu Malaysia belajar dari kita, mengekspor guru-guru kita. Sekarang kita ketinggalan jauh sama mereka. Komentar Mas Adam apa ini? Ya. Ini tugasnya MSI loh. Iya, oke. Oke. Dalam hal ini ya, saya pengen ngambil satu sejarah yang dulu pernah diporak-porandakan oleh Amerika Serikat ya, yaitu di Jepang saat Hiroshima dan Nagasaki. Bom atom itu ya. Itu kan luar biasa Jepang itu luar biasa struggle-nya, hancurnya untuk bisa tumbuh lagi, untuk bisa kembali menjadi negara yang sekarang jadi luar biasa ya. Dan apa pilihan saat itu Jepang saat sudah dihancurkan seperti itu, dia memilih dua hal yang paling penting untuk bisa diberdayakan. Yang pertama adalah pendidik atau guru, dan yang kedua adalah dokter atau kesehatan. Jadi dua pilihan itu yang menjadikan proyeksi Jepang saat ini luar biasa hebatnya dari segi apapun ya, dari budaya, etos kerja dan SDM dan lain sebagainya. Jadi dari pilihan awal Jepang yang memilih untuk mengambil 2 poin ini untuk diberdayakan, dimanfaatkan, dan akhirnya difasilitasi, mungkin ya APBN-nya dianggarkan seluruhnya ke sana, ya akhirnya jadi seperti itu. Jadi hal fundamental dari segi pendidikan atau knowledge itu bahwasanya di situ penting. Dan tadi juga disinggung sama Bu Ratri ya bahwa asuransi atau jaminan bahwa seseorang pendidik atau siapapun, bahkan masyarakat siapapun, untuk memperoleh hak kesehatan secara gratis atau intinya merasa aman lah bahwa hidup di negara ini, di lingkungan ini itu merasa aman, bisa ketika ada hal apapun itu tidak dipersulit atau bisa dimudahkan, itu pasti ya semuanya akan lancar, akan bagus ya, proyeksinya seperti Jepang, seperti itu sih. Tapi betul setuju Mas Adam. Jadi saya juga pernah ditanya Pak Aldi, gimana nih, karena saya beberapa kali kan ditransfer dari satu kampus ke kampus yang lain. Saat itu saya bilang, sementara Sampurna adalah karena saya ibu tunggal, saya punya 3 putra. Jadi saya bilang sementara ini saya akan bekerja sebaik-baiknya asalkan anak-anak saya itu terjamin pendidikan dan kesehatannya. Mbak Ratri berkarir selalu di bidang pendidikan. Pendidikan, ya? betul. Sebelum di Sampurna Academy juga di lembaga pendidikan yang lain. Iya, di Little Thinkers, anak dari Sampurna Academy juga. Sister sejak awal di situ ya. Artinya di grupnya Sampurna ya? Belum, jadi sebelumnya ada di sekolah-sekolah lain juga. Oke. Begitu. Terus lanjut. Jadi saya bilang memang betul Mas Adam. Jadi sebenarnya kalau guru itu sudah yakin, kita yang dicari apa sih begitu ya? Kan masa depannya kalau kami sebagai orang tua, begitu pendidik dan juga orang tua, yang kita harapkan adalah anak-anak kita aman, mendapatkan pendidikan terbaik. Dan saya percaya, saya punya kepercayaan penuh kepada Sampurna, karena anak-anak saya sudah mencoba berbagai macam sekolah, juga saya sudah coba homeschooling begitu. Dan ketika saya lihat Sampurna, oke nih gitu. Karena itu saya tetap bertahan dan saya support Sampurna sepenuhnya begitu. Ya, nah mumpung kita ngobrol sama yang sudah mengalami dan ada di dalamnya, bagian dari Sampurna Academy. Kita tidak sedang mengkomparasikan head to head begitu ya dengan dunia pendidikan kita. Tapi Mbak Ratri boleh dong sharing juga secara jujurly begitu ya. Yeah. Apa sih yang masih menjadi kendala dunia pendidikan kita ketika bicara soal kualifikasi guru? Kita nggak usah ngomong dosen lah, karena kan ini kan tingkatnya sampai SMA ya. Kualifikasi guru yang masih perlu ditingkatkan, terutama guru-guru yang ada di sekolah negeri. Baik, saya juga secara umum dari Anda. Saya tergabung di sini, ada komunitas guru di Kecamatan Wiyung, juga ada di Kecamatan Tandes begitu. Saya rasa guru-guru itu banyak yang mau belajar, cuma memang kita perlu perhatikan bahwa keterbatasan. Ada beberapa keterbatasan di mana Indonesia, mohon maaf tapi sistem kita ini masih patriarki. Begitu ya. Jadi seorang guru, saya jujur, saya kalau udah sampai rumah saya capek.
saya nggak sempat masak begitu, nggak ada yang harus saya, ya maksudnya harus melayani lebih begitu di rumah. Kalau saya sudah lelah ya saya istirahat begitu ya. Tapi itu bukan privilege yang harus dinikmati teman-teman saya sesama guru. Begitu, bukan hanya di kami tapi juga maksudnya di secara umum begitu. Jadi kalau misalnya mereka cerita, saya bilang, ibu kenapa nggak mau kuliah lagi, atau ibu saya lihat ibu ada potensi, kenapa nggak mau coba? Mbak, di rumah wis bingung. Nah iya biasanya. Gaiki gitu ya. Iya, jadi satu hambatannya di situ. Yang kedua memang pemerintah berusaha. Saya lihat memang pemerintah berusaha sekarang dengan metode terbaru, dengan meaningful itu deep learning ya, metode deep learning itu adalah sesuatu yang baik sebenarnya. Bagaimana pembelajaran itu dikemas supaya menyenangkan, supaya punya arti, supaya anak-anak mau belajar. Ini ada, dan kemudian sertifikasi guru begitu, pelatihan guru, dan pemerintah juga sudah berpartner dengan beberapa industri atau beberapa universitas di luar negeri untuk memastikan bahwa guru-guru ini mendapatkan tambahan sertifikasi. Namun kembali lagi bahwa satu hal juga, jujur kita sebagai, ya bukan hanya guru ya, kita semua perlu yang namanya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Betul, gitu. betul. Jadi mereka juga mungkin harus mengerjakan hal-hal yang lain, bukan hanya sebagai guru. Karena saya guru tapi saya juga jualan kaos, saya juga jualan misalnya, jadi melakukan pekerjaan-pekerjaan lain supaya cukup begitu untuk anak-anak saya, misalnya begitu. Kalau Mbak Ratri gak cukup, terus guru SDN Wiyung sana itu ya. bukan maksudnya itu bercanda ya. Iya, oke. Iya, maksudnya karena kan setiap orang tua mau yang terbaik untuk anaknya. Kita manusia nggak pernah cukup lah Pak Aldi. Iyalah, nggak akan pernah cukup. Jadi anak saya bilang mau ikut basket, oke. Mau ikut ini, oke, gitu ya. Bagaimana caranya? Mau ikut apa? Basket, tunggu. Mama tak jualan kaos dulu ya. Misalnya kan begitu. Misalnya kayak begitu. Jadi, ya. Tapi Mbak Ratri dan Mas Adam juga nanti boleh memberikan jawaban juga. So far kan sekarang kita hari ini kan kita dibuka pemahaman kita tentang ternyata banyak loh peluang karir untuk berkarir di dunia pendidikan begitu ya. Betul. So far apakah anak-anak terutama Gen Z itu cukup banyak yang animonya cukup besar untuk berkarir di dunia pendidikan? Saya rasa sekarang sudah cukup baik ya, karena kami gitu juga menerima, karena kami di sekolah juga menerima internship anak-anak mahasiswa, begitu dari sekitar wilayah kampus-kampus di Surabaya. Dan mereka sangat excited gitu, mereka sangat senang. Oh iya Miss, nanti saya mau ini, nanti saya mau buat ini, saya punya program seperti ini begitu. Apalagi setelah mereka berada di Sampurna waktu itu, setelah 1 bulan saya evaluasi dengan mereka, terus mereka bilang, aduh Miss, saya kalau tahu pendidikan bisa seperti ini, maksudnya di kelas seperti ini, saya dari dulu nggak mau Miss kabur-kabur, maksudnya nggak masuk sekolah. Iya ya. Karena sebegitu menyenangkannya. Jadi kalau sakit aja sayang kalau nggak masuk sekolah gitu. Nah dari situ jadi mereka bilang, oh jadi saya tahu nih kalau saya nanti harus ada di pelayanan masyarakat, bagaimana cara saya mengantarkan pembelajaran supaya anak-anak senang belajar. Itu yang menjadi kunci ya, senang belajar. Begitu. Iya. Artinya kan anak-anak ini, anak-anak Gen Z yang dipotret oleh Mbak Ratri itu tahu karena kemudian mereka ada di sebuah lingkungan yang memang bisa men-trigger mereka gitu ya. Betul. Yang di luar bagaimana, Mas Adam? Gimana komentarnya soal sekarang dunia pendidikan ini cukup menarik, tapi anak-anak Gen Z, benar kan anak-anak Gen Z so far yang Mas Adam tahu ya, so far anak-anak Gen Z mulai tertarik nggak untuk meniti karir di dunia pendidikan, entah menjadi pakar kurikulum atau apa begitu. Baik, menurut saya untuk orang-orang apakah masih animo untuk menjadi pendidik itu masih banyak. Saya rasa itu akan tetap ada ya. Akan tetap ada dimanapun tempat, dimanapun lingkungan. Karena saya yakin bahwa setiap manusia dari 280 juta yang kurang tahu update terbaru dari masyarakat Indonesia berapa? Penduduk ya. 280 juta sekian lah kalau saya terakhir ingat. Nah, pasti akan ada orang-orang yang punya rasa untuk berbagi, rasa untuk peduli terhadap masing-masing orang untuk bisa bertumbuh, belajar, menjadi orang yang baik, untuk bisa membawa keluarganya dari hal terkecil ya, dirinya dulu, keluarganya, nanti naik ke yang bangsa kita sendiri. Yang artinya hal ini kita nggak ngomong Gen Z atau Alpha atau milenial, akan setiap zaman pasti muncul, pasti akan ada para
bibit-bibit pendidik yang akan muncul. Namun yang perlu digarisbawahi adalah seperti yang Bu Ratri sampaikan bahwa bagaimana sih cara membuat ini makin meningkat, yang artinya bagaimana membuat murid, pelajar untuk bisa lebih tertarik lagi masuk ke dalam kelas. Menarik kalau tadi yang Bu Ratri sampaikan bahwa sampai ada murid yang merasa rugi kalau nggak masuk, merasa kalau sakit itu rugi, kayak loh kok nggak sejalan dengan banyaknya para pelajar sekarang yang lebih banyak memilih untuk matematika, bolos atau apalah. Nah, alasan-alasan yang membuat dia untuk ngeblok untuk ilmu ini masuk ke dalam dirinya kan, ya ini yang membuat ini yang membuat orang-orang enggan untuk belajar. Padahal yang saya rasa dulu, kalau saya bilang ya, ini ke pengalaman saya. Dulu itu saya nggak terlalu suka terhadap pelajaran, ya especially matematika ya, matematika dan sejenisnya kayak fisika, kimia dan lain sebagainya. Tetapi setelah saya dewasa bahwa ini tuh penting loh. Sebodoh saya mempelajari ini tetap penting. Bahwasanya ini juga akan relevan terhadap hal-hal lain atau kemudian hari, entah saya mungkin bertemu dengan orang yang memang ilmunya di sana sehingga saya bisa ngobrol apa yang bisa dikembangkan, apa yang bisa dikolaborasikan, apa yang bisa dibagikan, di-share ke hal-hal umum, itu ternyata penting untuk di akhir-akhir ini, bahwa saya ini yang membuat saya merasa rugi dari diri saya sendiri, bahwa penting untuk mempelajari hal yang dulu saya nggak sukai, saya hindari. Nah, berarti langkah awal untuk seorang pendidik ini bisa membuat pelajarnya atau orang yang diajar, orang yang belajar ini bisa tertarik dulu. Betul. Itu yang menurut saya masih harus di otak-atik lah. Buat hal yang membuat orang merasa seorang pelajar harus merasa rugi bahwa dia nggak masuk. Itu keren. Kalau itu udah jadi prinsip di kebanyakan masyarakat kita akan jadi Indonesia yang brilian, nggak emas lagi. Iya, cerita-cerita brilian, bukan cuma emas. Brilian. Nggak diamond loh, nggak diamond. Bukan diamond ya, bukan cemas juga, bukan. Indonesia cemas kan. Iya, karena saya menganggap bahwa proyeksi saya ke Jepang bahwa kalau SDM-nya pinter, SDM-nya pinter, kayaknya negara ini merem udah jalan-jalan sendiri deh. Autopilot gitu. Nggak perlu ngurusin hal yang destruktif, hal yang negatif. Iya. Hari Merkuri itu membangun membangun kesadaran untuk pendidikan lebih baik ini bersama dua guru besar dari Ubaya, itu sudah 20 tahun lebih. Setiap minggu kita berdiskusi bersama Profesor Wibisono Arjo Pranoto sama Dr. Wiono Poncoharyo. Tapi itu memang karena basically mereka adalah ekonom, pembicaranya tentang ekonomi. Tapi tidak karena mereka akademisi, kita ngobrol-ngobrol juga tentang dunia pendidikan, tentang bagaimana mengembangkan, dan cerita-cerita apa yang kita diskusikan hari ini itu yang menjadi pekerjaan yang 20 tahun lalu sudah kita suarakan, dan sampai hari ini pemerintah masih terus berproses. Kelamaan ya, Mbak. Pak, kita hitung berapa banyak gurunya. Berapa banyak gurunya, nanti ditahan dulu ya. Kita ke iklan dulu supaya teman-teman juga nanti bisa bertahan. Tetap di sini, silakan bertanya melalui 0315620096 atau juga melalui WhatsApp call atau WhatsApp message boleh di 081 73000096 setelah pesan-pesan ya. Bicara soal pendidikan, selain memang kita terima kasih sekali lagi MSI bisa menghadirkan narasumber tamu yang sangat bisa kita mintain pendapat-pendapatnya, ada Mbak Ratri dari Sampurna Academy. Selain itu memang bicara soal pendidikan ini rasanya nggak pernah tidak direspon baik oleh kita semua. Bukan hanya karena ceritanya Mas Adam soal Jepang yang setelah dibom atom bisa maju seperti sekarang, memperhatikan pendidikan salah satu dari dua hal ya, yang harus dikerjakan. Tapi ya memang sampai hari ini
bicara soal sistem pendidikan nasional kita, kontroversinya masih banyak, betul ya Mbak ya? Betul sekali. Tapi kembali ke ini Pak Aldi, sebenarnya saya kalau ada orang tua begitu baru ya, begitu baru masuk dengan kami, bergabung dengan kami, saya di awal selalu bilang, papa mama atau bapak ibu perhatikan bahwa sekolah bukan bengkel. Jadi bukannya bapak ibu taruh anak kemudian nanti keluarnya sesuai dengan yang diinginkan, tapi ini adalah suatu proses di mana yang terkenal itu it needs a village to grow a child gitu ya. Jadi kita perlu kerja sama-sama. Apa yang dilakukan di rumah, apa yang dilakukan di sekolah itu harus konsisten. Begitu, komunikasi, keterbukaan. Jadi saya selalu panggil orang tua, misalnya ada apa yang menjadi halangan di rumah atau apa begitu, silakan konsultasikan ke kami. Kami ada konselor juga di sekolah, kami juga ada perawat di sekolah. Jadi apa yang bisa kami bantu dan kita kerjakan sama-sama. Jadi mindset dari parents juga penting. Iya, begitu. betul. Iya, itu yang ojo malah anaknya terus ada PR dikerjakan orang tuanya, itu anak yang meneng-meneng. Kan sekarang yang penting orang nilainya tinggi, bukan. Bukan prosesnya. Iya, itu Begitu. yang ternyata juga masih jadi pekerjaan rumah ya Mbak ya. Betul, Sampai saya hari setuju. Ini kita mesti berbagi waktu dengan beberapa sahabat Merkuri. Ada Mbak Wina yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp. Sampurna Academy menerapkan standar guru yang seperti apa yang dibutuhkan. Yang seperti apa yang dibutuhkan gitu. Maksudnya standar guru yang di Sampurna Academy nanti bisa cerita, itu Mbak Wina pengen tahu. Dan apa pendapat Mbak Ratri terhadap guru-guru yang ada di luar Sampurna Academy? Apa yang perlu ditingkatkan? Nah, tadi sempat kita spill sih, tapi monggo silakan Mbak Ratri. Standar guru yang ada di Sampurna Academy adalah mereka berpengalaman, mereka juga mau belajar dan mau terus berkembang. Karena saya beruntung, saya punya leaders ya, pemimpin saya itu begitu mau untuk berbagi ilmu. Jadi mau setiap saya tanya sesuatu, mereka mau mengajarkan saya, oh ini harusnya begini, ini harusnya begitu gitu ya. Nah itu pun yang saya terapkan kepada guru-guru di sekolah. Jadi ayo saya selalu share, ini ada pelatihan atau apa, dan kami ada kegiatan per minggu di mana kita share praktek baik, kita berbagi praktik baik di sekolah. Jadi intinya dia berpengalaman, mau belajar dan kemudian tidak takut terhadap perubahan, karena kita konstan ya. Jadi perubahan itu nyata begitu. Dan yang terutama adalah mereka senang dengan anak-anak dan percaya bahwa keselamatan dan kebaikan anak-anak itu adalah tujuan akhir kita begitu dalam menjadi seorang pendidik. Tenaga pendidiknya yang di Sampurna Academy itu banyak anak-anak gensinya nggak Mbak? Ada beberapa random Ada beberapa, ya. Jadi dari usia 20 sampai 40. Tapi artinya anak-anak gensi juga sudah ada yang tertarik untuk mengajar ya? Betul, dan mereka teman-teman saya yang justru yang muda-muda yang 20-an begitu ya, yang sama-sama dengan Berarti kami. juga kan masih 22 tadi ya? Iya, 22. Nah, makanya saya bilang teman-teman. Iya, teman-teman betul. Betul. Iya. Ya, jadinya mereka itu sekarang ada yang sudah mengajar di Belanda, ada yang ke Jepang gitu. Jadi mereka juga bisa akhirnya merambah ke negara-negara lain begitu ya. Jadi bukan hanya terbatas di di sini di Indonesia. Jadi saya bilang kalau memang itu mengembangkan skill kamu, silakan jadi inspirasi. Iya, itu bagus untuk yang bersangkutan, tapi sayang banget untuk Indonesia ya. Artinya kan anak-anak pintar kita nanti larinya ke negara orang. Kalau dia bisa berbakti untuk kita dan diapresiasi sesuai dengan apa yang kemampuan mereka, skill mereka akan lebih bagus. Betul. Tapi kan mereka tidak mendapatkan apresiasi seperti yang diharapkan begitu ya. Yang jelas itu adalah satu tanda untuk mau terus belajar, yang pertama. Oh iya, yang kedua, bagi yang bersangkutan ya. Betul. Okay. Tapi yang kedua adalah kami selalu mengundang talent-talent baru ya untuk belajar bersama dengan kami dan berkembang begitu. Saya kemarin ada pelatihan di salah satu hotel di Surabaya. Kemudian ketika saya ketemu, beliau sudah bekerja di Western Australia misalnya gitu, atau beliau ini sudah menjadi konselor di suatu institusi gitu yang cukup terkenal. Ketika saya tanya dari mana, dari Sampurna Academy. Dulunya Sampurna Academy. Kemudian jadi wow gitu ya. Jadi ternyata Sampurna Academy juga melahirkan orang-orang yang peduli terhadap pendidikan, yang akhirnya kami saling support. Itu yang terutama. Dan kami punya yang sekarang bekerja dengan kami yang juga sedang berproses begitu untuk menghadirkan yang terbaik untuk peserta didik. Oke. Berarti kalau kemudian pertanyaannya Mbak Wina, Mbak Ratri, apa tanggapan atau apa yang perlu ditingkatkan dari guru-guru yang ada di luar Sampurna Academy? Secara umum apa Mbak?
Kalau untuk itu saya tidak ada informasi yang akurat, tidak ada data. Jadi saya nggak bisa bilang apa yang perlu diperbaiki. Namun kami dari Sampurna, kami punya program di mana kami berbagi praktik baik gitu. Kami ada Binar Academy juga di bawah Yayasan Putra Sampurna, dan ada juga misalnya kunjungan dari tahun lalu ada kunjungan dari kepala sekolah dari Palu, Sulawesi, 10 kepala sekolah untuk kami berikan pelatihan begitu kepemimpinan. Nah, jadi apa yang bisa kami bantu untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik itu sih. Oke, luar biasa komitmennya ya, Mas Adam. Dari diskusi kita ini ada komentar? Oke, baik, luar biasa. Artinya Sampurna Academy ini juga peduli terhadap pendidik yang bukan dari Sampurna sendiri ya. Yang Betul. artinya tadi contoh dari Palu. Jadi kalau saya lihat ini orientasinya adalah untuk memintarkan, mencerdaskan Indonesia ya. Yang artinya seluruh pendidik yang memang mungkin di daerah-daerah terpencil, yang sulit jangkauannya, yang memang kurang dari segi pendidiknya ingin ditingkatkan secara cara mendidiknya itu luar biasa. Sampurna itu melihat itu untuk diberdayakan, untuk bisa istilahnya ditingkatkan segi kemampuannya pendidiknya. Seperti itu luar biasa. Iya. Ini ada Pak Danang yang menarik ini karena melihat dari sudut pandang yang lain. Kata Pak Danang gini, akhir-akhir ini banyak diinfokan kalau gaji guru honorer itu cuma 300.000. Dibandingkan anggota DPR, DPRD pasti tidak akan membuat anak-anak Gen Z berminat dengan profesi guru. Bagaimana Mbak Ratri menyikapi ini? Satu, pilih saya jadi Menteri Pendidikan, nanti saya lihat bagaimana saya bisa menyikapinya ya Pak Aldi. Keren ya. Jadi iya. Baik Ibu. Jadi Pak Danang mohon maaf ini saya tidak ada yang saya kan nggak tahu gaji tiap-tiap orang ya, atau misalnya tiap-tiap lembaga begitu. Tapi kan ini rahasia umum Mbak Ratri. Artinya kan kita tahu sendiri keluasan wilayah Indonesia membuat pemerintah memang dalam tanda petik pasti akan kedodoran soal dana anggaran. Betul, ketika ngurusin soal guru honorer saja yang di daerah-daerah terluar, terpencil, tertinggal itu kan pasti nggak layak hidup lah, 300.000 sebulan. Betul. Ada yang kurang. Nah, itu. Betul, tapi memang saya gini, secara pribadi, ini pengalaman saya pribadi, saya punya sepupu, adik sepupu saya itu guru di satu daerah di pinggiran di daerah Bandung, gitu ya, di Kabupaten Bandung. Saya tanya, kamu dapat berapa sebulan? 250.000 Mbak, Nah, gitu. itu dia. 250.000 lah terus gitu. Iya, soalnya anak-anaknya yang mau sekolah itu bayar 2.000. Iya, Jadi, iya. saya pikir kan, ya, terus ngapain gitu kalau itu ya? Kalau secara logika orang terus ngapain begitu? Tapi dia bilang, tapi saya senang. Anak-anak tuh Mbak, kalau misalnya dari nggak bisa baca, akhirnya dia jadi bisa baca. Dari yang nggak bisa main sama temennya bisa main, bisa ngobrol gitu. Terus dengar cerita mereka, saya senang. Jadi sebenarnya di luar sana banyak pendidik yang hatinya, karena pendidik itu panggilan Pak Aldi. Betul. Saya itu dulu analis kimia, saya itu kerjanya di laboratorium. Oh iya. Kemudian saya jadi marketing. Bos saya kasih saya target 1M, 2M, 3M semua saya tutup. Saya bisa. Tiba-tiba menggok jadi tenaga pendidik. Terus karena apa Mbak? Karena saya punya anak. Saya pikir saya perlu mempersiapkan sesuatu untuk anak-anak saya. Oh. Begitu. Setelah saya jadi pendidik, saya pikir saya harus persiapkan ini nih ya. Tapi ternyata setiap saya mengajar hari demi hari saya pikir saya nggak kerja. Biasanya kan kita ada, ya ampun udah kerja lagi, ya ampun udah pagi lagi gitu ya. Ini selama saya menjadi pendidik, saya senang. Saya senang ke sekolah, saya senang lihat anak-anak begitu. Anak-anak pun peserta didik saya pun mereka sampai hari Sabtu, Minggu atau tanggal merah itu mereka sampai minta orang tuanya antar ke sekolah cuma buat lihat Miss Ratri nggak ada. Jadi cuma buat lihat sekolah tutup. Jadi mereka nggak percaya kalau hari itu libur. Gitu. Oh nggak mau libur lah. Nggak mau libur. Sabtu, ya. Minggu bisa datang ke sekolah ya ampun gitu. Sampai orang tua tanya, Miss dikasih apa sih anak-anak ini gitu sampai begitu senangnya gitu. Iya. Dulu saya sekolah itu kok gak libur-libur ya. Adam juga paling kamu waktu di Malang gitu ya Adam. Iya Pak. Harap merah itu makin banyak. Kalender tak merahin semua. Tapi Mbak Ratri secara umum kalau pertanyaannya tantangan apa yang paling sering dihadapi mereka-mereka yang bekerja di bidang pendidikan? Selain masalah mindset orang tua tadi yang sempat disinggung-singgung juga ya. Iya, itu jadi penting juga. Nah, di luar itu apa? Apalagi yang lain? Benar, satu ya tantangannya memang kita guru dan orang tua kita kerja sama-sama yuk gitu. Kita yuk gitu bersama-sama. Kemudian perubahannya cepat.
Perubahan yang cepat. Perubahan cepat, betul. Karena jujur, mungkin guru-guru akan bilang, loh kemarin baru kurikulum 13, tahu-tahu kurikulum merdeka, tahu-tahu ini ada deep learning, ya toh. Padahal deep learning ternyata bukan kurikulum, tapi metode. Perubahan-perubahan itu menurut Anda wajar sebagai sebuah keniscayaan karena mengejar kemajuan teknologi, atau enggak? Sebenarnya kita harusnya membuat blueprint kurikulum yang lebih bisa berlaku berapa lama gitu. Gimana pendapat pribadi Mbak Ratri? Jadi begini, mini innovation blueprint itu nanti topik seminar saya bulan depan. Mini innovation blueprint ya. Sekarang begini, saya pikir kita punya negara yang penuh dengan orang-orang pintar, ya. Direktur saya pernah berdiskusi dengan beliau gitu, beliau bilang, Ratri, tidak ada sesuatu hal yang terbaik. Selama itu baik untuk semua orang, maka itulah yang terbaik. Begitu. Semua orang akan merasa idenya adalah yang terbaik, gitu ya. Jadi dengan perubahan ini, Pak, saya percaya bahwa sebenarnya masing-masing penggagas itu merasa inilah yang terbaik untuk Indonesia. Tapi tentu saja tidak semua kan setuju dengan apa yang kita pikirkan, begitu. Nah, sekarang bagaimana kita support apa yang misalnya kita yakini itu, gimana kita support supaya berhasil, begitu. Lakukan dulu gitu. Jadi ada perubahan-perubahan, memang misalnya orang-orang tuh, aduh, ganti lagi. Kalau saya mau bilang, saya selalu bilang sama anak-anak saya terutama ya untuk itu. Saya bilang, kalau kamu belum coba, jangan ngeluh. Begitu kamu tahu ini, waduh Bun, ini ada sesuatu yang baru, saya bilang coba dulu. Sudah itu tantangannya apa, kamu catat, kamu cari solusinya, and then you do it. Jadi untuk beberapa teman-teman saya pun, saya pesankannya begitu. Jadi never say no, coba dulu, kemudian lanjutkan. Apa yang menjadi tantangan kamu pelajari, itu untuk pengembangan diri kamu. Karena kalau nggak begitu, saya tidak ada berada di sini hari ini. Ya. Begitu. Oke. Balik lagi ke tadi, berarti mindset orang tua, kemudian kurikulum, karena kemajuan teknologi yang luar biasa. Apalagi tantangan yang ada lagi nggak tantangannya? Jadi misalnya tantangannya adalah kolaborasi. Kolaborasi tadi itu ya. Kolaborasi banget ya. Iya betul. Makanya kami juga di sekolah anak-anak ditanamkan collaboration. Jadi kami tuh menahan sekali tidak ada tes sampai anak kelas 2 SD. Kenapa? Karena di saat itu mereka harus belajar 5C itu, critical thinking, creativity, collaboration gitu. Dan metode yang kami pakai itu metode STEAM. Yang menggabungkan science, technology. Nah, kemudian kami juga project based learning. Makanya anak-anak itu, oh kok begini ya, kok begitu ya. Jadi mereka curiosity-nya tinggi. Jadi waktu awal saya bilang ke papa mama, kalau waktu parent orientation, orientasi orang tua, saya bilang, Papa Mama siap-siap dalam waktu 3-6 bulan, jika Anda adalah keluarga baru di Sampurna, maka siap-siap untuk pegel dengerin anaknya. Nanti akan tanya, kok ini begini, kok itu begitu. Jadi kalau sudah buat janji sama anaknya, ya ditepati gitu. Karena udah nggak bisa, loh kan kemarin udah bilang begini gitu. Karena itu yang menurut pengalaman saya pribadi, itu yang saya alami. Jadi yang penting adalah bagaimana anak-anak mau terus belajar, inquiry-nya tinggi, dan mereka learn how to learn. Begitu. Iya. Mas Adam, nanti kalau sudah punya anak, sekolahnya di Sampurna Academy nggak? Betul dong, Sampurna Academy dong. Saya usahakan Sampurna Academy. Karena mahal ya. Belum kesinggung harganya. Belum kesinggung, tapi kalau jadi spill harganya. Mahal mah relatif. Relatif. Gak ada yang mahal. Gak ada. Betul. Nah, saya mempunyai prinsip yang mahal tuh nggak ada. Kita aja yang nggak mampu. Iya. Dimampukan lah ya, mudah-mudahan ya, insya Allah ya. Tapi dimampukan. apa komentarnya dari diskusi ini? Kalau tadi Bu Ratri sudah sampaikan semuanya bahwa tantangannya itu ada juga yang ternyata nggak di sekolahan aja, ternyata di rumah itu juga jadi tantangan, bahwa orang tua itu peduli apa enggak. Iya. Cuma juga tentang kurikulum yang berubah-ubah dan hal-hal yang seperti itu. Terus kalau ingin, tadi yang sudah saya Bu Ratri sampaikan tuh sudah cukup menjelaskan, tapi yang ingin saya singgung adalah tantangan untuk tidak menjatuhkan para pendidik ini secara umum ya, pendidik, guru dan lain sebagainya, tidak menjatuhkan mereka dan tetap memberikan semangat juang untuk terus belajar. Mau belajar dan mau mendidik. Karena gini, saya nyambung ke tentang Pak Aldi atau Bu Ratri yang tadi sempat nyinggung bahwa tenaga pendidik ini kurang ya di Indonesia, kalau nggak salah. Betul. Kalau saya salah, koreksi. Nah itu kalau tadi Pak Aldi juga menyambung bahwa Gen Z ini mulai tertarik nggak sih menjadi guru, pendidik, dosen atau apapun itu yang memberikan keilmuan.
ini bisa jadi kalau tidak diperhatikan ini bisa jadi kenyataan bahwa tenaga pendidik ini kalau sekarang kurang, besok makin kurang gitu. Yang artinya saya ingin menyinggung ke teori hierarkinya Abraham Maslow yang dimana di sana ada yang paling bawah ya, yaitu fisiologis, terus naik lagi ke keamanan, naik lagi sosial, naik lagi penghargaan diri, naik lagi ke aktualisasi diri. Yang saya yakin bahwa mereka para pendidik yang di pelosok sana yang sulit aksesnya dan lain sebagainya itu sebenarnya mereka udah mengabaikan sisi-sisi yang tadi fisiologis, keamanan, sosial dan sampai situ aja. Fisiologis dan keamanan itu padahal menjadi hal dasar untuk seseorang bisa mengaktualisasi diri. Yeah. Nah, para pendidik ini harusnya di tingkatan tersebut diaktualisasi diri ini. Tapi betapa luar biasanya pendidik kita di Indonesia ini bisa mengabaikan sisi fisiologis yang mana gaji cuma 300.000 sebulan. Kalau dihitung 10.000 dari mana itu bisa? Ya kan mesti makan aja loh segitu dapat apa belum itu sendiri tuh dapat apa belum nanti dia berkeluarga punya mungkin suami istri atau punya anak ya betul. Betul. Ya kita bisa bayangkan kesulitannya kayak apa. Tapi kayak menyeramkan gitu. Mas Adam jadi guru itu sekarang menyeramkan karena kalau ada anaknya kita tuh sayang ya sama anak-anak ya. Saya pribadi juga saya sayang sekali sama peserta didik saya. Tapi nanti salah sedikit tuh rasanya kayak wah. Orang tuanya nggak terima. Ini gitu rasanya ya rata-rata saya dengar dari teman-teman kalau kami sedang kumpul di lingkungan sini di kecamatan sini gitu. Ya ampun padahal saya loh udah gini udah melakukan ini dan itu ternyata kok begini ya gitu. Jadi menyeramkan menjadi guru. Sedikit-sedikit bisa dituntut, bisa dibilang tidak melakukan yang terbaik atau apa padahal panggilannya luar biasa begitu. Makanya nah naik lagi dari sisi fisiologis tadi keamanan. Lah mereka aja nggak dijamin keamanannya. Gitu loh. Jadi ya kita nggak tahu. Ini akan jadi gambling. Cara pendidik itu bisa merasa benar atau benar. Kayak nggak tahu ini yang dilakukan oleh yang sudah ada kayak menjiwir, menghukum dan lain sebagainya. Itu akan jadi perdebatan yang nggak akan selesai ya karena cara mendidik anak itu akan kompleksitasnya luar biasa. Nah itu yang termasuk juga dari tenaga pendidik yang aksesnya tadi susah harus jalan berapa kilo yang belum tentu itu apa ya istilahnya alas itu bosok. hutan di sana kan maksudnya di daerah-daerah yang pelosok ya belum lagi naik perahu yang belum tentu itu entah ada buaya atau apapun itu yang itu istilahnya mereka sudah berusaha mengabaikan sisi-sisi yang harusnya bisa mengaktualisasi diri tapi mereka bisa itu yang saya rasa cukup untuk tidak dihancurkan, cukup didukung, cukup diperjuangkan terutama ya dari sisi parlemen pemerintah ya untuk bisa memperjuangkan mereka cukup dukung mereka perjuangkan mereka untuk bisa ya memenuhi sisi yang tadi fisiologis dan keamanan itu bahwasanya bahkan saat untuk meningkatkan tadi tenaga pendidik di masa yang akan datang gitu sih. Pemerintah sedang berproses untuk memenuhi semuanya itu bahasanya Mbak Ratri saya pinjam itu untuk menggantikan kata bahwa pemerintah jalan di tempat loh soal pendidikan kita. Nanti kita balik setelah iklan ya. Oke kita lanjut. Kita ke penelpon. Selamat pagi Merkuri. Pagi Mas Aldi. Ya silakan Mas. Sikat ya Mas. Iya. Ini dari Sampurna Academy ya. Kita tahu bahwa beberapa perusahaan lain itu ada Universitas Telkom, ada kampus Semen Gresik. Mereka itu kalau lulus kan pasti akan diteruskan ke perusahaannya sendiri gitu loh. Mungkin juga di luarnya juga. Apakah Akademi juga Sampurna juga melokasikan lulusannya untuk di perusahaan Sampurna atau Philip Morris? Tapi sorry ya, ini akademinya apakah milik Philip Morris atau berbeda dengan penyedia rokok ya? Miliknya Pak Putra Sampurna Pak. Punya Putra Sampurna ya? Iya, tidak ada hubungannya dengan Philip Morris, betul. Iya. Berarti masih ikut lokal ya. Itu berarti apakah nanti akademi ini juga tetap dilanjutkan di perusahaan-perusahaan yang masih pegang Sampurna nggak salah dan masih punya properti sama telekomunikasi ya? Apakah kedepannya begitu? Terus yang kedua adalah
dicatat ya. Yang kedua adalah bagaimana sinergi dari dunia pendidikan dan industri, karena banyak sekali PR di pendidik atau bukan pendidik, di program menteri ini kadang tidak koneksi dengan industri. Contoh aja sekarang banyak sekali prodi-prodi itu sebenarnya itu sudah nggak ada di lapangan pekerjaan, dan malah di lapangan pekerjaan itu lagi mencari sekolah-sekolah yang terkini seperti bidang digital. Nah, itu apakah sudah terkoneksi dengan perusahaan apa aja gitu loh. Contoh, lulusan kami sudah saya buang ke perusahaan industri mobil ini, sudah masukkan ke industri provider ini. Apakah sudah menentukan itu atau masih egois, idealis? Ya udah, pokoknya saya punya pendidik, saya punya program. Setelah lulus kemana? Buang aja luar negeri, masuk keluar, karena di Indonesia nggak ada yang butuh gitu. Nah, itu gimana itu koneksivitas? Terus sama satu terakhir Mas ya, terakhir. Banyak sekali anak putus sekolah di Surabaya contohnya. Ini nggak tahu, kalau akademi kan satu Indonesia mungkin ya. Bagaimana menyikapinya? Salah satunya adalah Surabaya dan kota-kota lainnya. Apakah dari pihak Akademi Sampurna ini juga mencari orang-orang yang putus sekolah? Tapi kalau pasti alasannya kita cari yang beasiswa yang pintar-pintar. Kita kalau melihat yang pintar-pintar itu nggak semua orang yang dianggap nggak pintar itu nggak sukses. Thomas Alva Edison di latar belakang dia tidak dalam sekolah akademik, tapi disupport orang tuanya. Dia sampai dikeluarkan oleh sekolahnya karena dia nakal dan dungu, suka bikin percobaan ini itu, tapi bukan pinter loh ya, tetapi dengan orang tuanya tahu karena dia kreatif, disupport, dan akhirnya jadi penemu. Nah, ini kembali lagi kalau putus sekolah di daerah Surabaya atau dimanapun, apakah tidak mencari? Ternyata mungkin ngulik-ngulik ke tetangganya, ngulik-ngulik ke siapa gitu, rekanan siapa. Mbak, saya punya kenalan nih, ada siswa, dia putus sekolah, tapi dia tuh gak pinter, cuma dia tuh ada aja inovasinya, ada aja dia ngelakuin ini. Itu gak dicari gak sama Sampurna, karena ini kan kadang bibit-bibit yang kita nggak tahu. Banyak orang sukses kayak Bu Susi, menteri itu kan juga bukan orang pintar juga, tapi dia giat dan kreatif. Itu aja, ada 3. Terima kasih, selamat pagi. Ya baik, terima kasih, selamat pagi. Yang ketiga mungkin dijawab lebih awal, tapi monggo silakan. Mbak Ratri sudah mencatat 3 hal tadi ya? Sudah. Ya, silakan Makanya dikomentari. saya langsung mau jadi apa tadi Pak? Bukan dirjen. Jadi dirjen aja deh. Dikdasmen, ya, Dirjen Dikdasmen Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena kan ada 2, ada Dirjen Dikti yang pendidikan tinggi, pendidikan atau tinggi, yang Dikdasmen aja. Silakan boleh. Bu Dirjen. Silakan Bu Dirjen. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Jadi untuk Pak Wah, Dewa, terus saya sampai Dewa, lupa. ya. Dewa. Pak Dewa, saya dengerin Pak Dewa, wah iya juga ya gitu PR Pak. Jadi untuk kami ya, jadi bagaimana dengan anak-anak putus sekolah, Bapak? Kami tahu sekali bahwa pemerintah Kota Surabaya ini mendata Pak anak-anak putus sekolah, begitu. Dan mereka juga ada program tertentu, dicari tahu alasannya putus sekolah dan kemudian apa yang bisa kami bantu, begitu ya. Jadi ini baik Pak pertanyaannya. Tapi memang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kami Sampurna Academy siap mendukung untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Kemudian untuk arahnya kemana Sampurna ini, Putra Sampurna Foundation, apakah diarahkan untuk Sampurna ataukah mau dikirim kemana, begitu ya. Bapak, kami punya pembelajaran yang holistik. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kami punya tailored curriculum di mana kami menggabungkan beberapa kurikulum, dan kemudian ijazahnya jangan salah. Jangan berpikir kalau ini Sampurna Academy internasional berarti ijazahnya cuma internasional. Tidak, kami juga punya kurikulum nasional. Kami punya ijazah yang jadi anak-anak yang ke UI ada nggak? Ada. Anak-anak yang di Pajajaran ada nggak? Ada. Begitu. Anak-anak yang keluar ada nggak? Ada. Yang dapat beasiswa ke Singapura ada nggak? Ada. Jadi kemana-mana begitu. Kemana-mana. Jadi kenapa? Karena kami percaya bahwa anak-anak itu bisa menjadi pemimpin di masa depan. Kami menyiapkan, makanya hashtag kami Learn Today, Lead Tomorrow. Belajarnya saat ini untuk memimpin di masa yang akan depan. Diharapkan dengan nilai-nilai yang kami tanamkan saat mereka usia sekolah itu bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, yang membawa perubahan juga buat Indonesia, begitu. Ya. Ini sudah jadi dirjen habis gini kan? Amin. Amanah kan ya? Amanah dong ya. Insya Allah ya Pak. Ya. Okay. Terima kasih Mas Dewa, terima kasih Mbak Ratri. Bu Neni, selamat pagi. Profesi guru sering dianggap kurang menjanjikan secara finansial. Bagaimana cara Sampurna Academy menempatkan peran guru agar daya tariknya setara dengan profesi lain? Monggo. Ini saatnya bercerita bagaimana Sampurna Academy
mengapresiasi kinerja dari para tenaga pendidiknya. Baik, terima kasih Waldi. Bu, saya jelaskan bahwa kenapa saya senang dengan Sampurna, begitu kenapa saya bertahan di Sampurna. Ibu, saya sudah sekolahkan anak saya di beberapa sekolah, saya juga sudah bekerja di beberapa sekolah, namun memang Sampurna Academy sangat peduli terhadap saya dan anak-anak, itu yang mau saya sampaikan. Kenapa? Karena secara kesehatan, Ibu, kami tidak perlu khawatir lagi karena tidak hanya menanggung biaya kesehatan saya begitu jika saya sakit, kurang sehat atau dirawat di rumah sakit begitu, tapi juga ketiga anak saya. Kemudian selama untuk pendidikan juga Sampurna Academy memberikan pendidikan gratis untuk anak saya sehingga mereka dapat menikmati fasilitas pendidikan kelas dunia gitu ya, dengan cara saya bekerja menjadi guru di sekolah Sampurna Academy begitu. Nah, ini adalah hal-hal besar yang dilakukan oleh Sampurna Academy untuk memastikan bahwa guru-guru mereka juga sejahtera, bahwa guru-guru mereka tadi yang Mas Adam bilang harus merasa aman jadi guru. Nah, Sampurna Academy melakukan itu. Value-nya saya percaya, kemudian kan karena saya calon dirjen ya Pak Aldi, saya nggak langsung percaya ya. Jadi saya selalu cek, oh ini pelajarannya begini, oh begitu gitu. Jadi saya selalu banyak pertanyaan. Nah, selama ini di Sampurna Academy saya percaya sekali bahwa oh iya benar, oh iya ini caranya begini. Kenapa Englishnya ini gitu? Kenapa bahasa Inggrisnya pakainya Cambridge gitu? Tapi anak saya yang SMP mereka belajar Cambridge untuk ambil IGCSE exam. Tapi anak saya yang SMA mereka lagi belajar untuk A level gitu. Jadi arahnya kemana saya ngerti. Karena kemanapun nanti mereka pergi, mereka siap. Mereka ready for the world. Like mereka siap untuk menghadapi tantangan dunia yang terus berubah begitu. Ya, oke. Nah, kita balik ke laptop kita. Karena waktu kita terbatas. Mas Adam mau komen dulu? Enggak? Lanjut ya. Oke, kita kasih pertanyaan terakhir karena Mbak Ratri karena waktunya ya Bu. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita diskusikan tapi mudah-mudahan next nanti bisa dihadirkan kembali dalam perbincangan kita. Mbak Ratri dari Sampurna Academy. Mbak Ratri, bagaimana cara mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses berkarir di dunia pendidikan ini? Mengembangkan kompetensinya itu adalah dengan mau terus belajar. Itu ya. Dengan mau terus belajar, mau terus berkoneksi dengan orang-orang. Jadi saya ini bukan hanya kalau orang taunya Miss Ratri educator, Miss Ratri national principal juga, tapi saya juga I'm remarkable facilitator. Saya menghantarkan sesi untuk perusahaan-perusahaan di luar negeri. Terus kemudian saya juga jadi country manajernya untuk Youth Hub yang bergerak di amal untuk anak-anak dan perempuan gitu pendidikan begitu ya. Jadi untuk mau terus belajar, jadi apapun tantangan yang dihadapi itu kita bisa lah gitu. Dan yang penting satu sih, gimana kita bisa membawa manfaat buat orang lain. Itu sih yang paling utama. Nanti sisanya walaupun misalnya mungkin kita nggak masuk akal kok gaji 300.000 kok survive ya, karena mereka punya hati. Tuhan nggak akan biarin lah. Saya jadi maksudnya pasti dilindungi, pasti ada jalan. Iya. Tapi kalau kita bersandar ke Tuhan terus, kenaan pemerintah nanti nggak kerja apa-apa, jangan. Tapi Pak Aldi, saya kemarin ada murid saya 20 tahun yang lalu, ketahuan umur saya bukan 22. Jadi ya kan umur 2 tahun Mbak Ratri udah ngajar. Iya juga. Jadi dia message saya gitu, dia WA saya, dia bilang, Miss ada di Surabaya ya, saya ketemu ya gitu. Dan begitu ketemu dia bilang, Miss terima kasih udah ajarin saya waktu SD, sekarang saya udah punya uang, Miss Ratri mau apa? Jadi saya langsung kaget gitu. Enggak, Miss mau apa? Miss mau berapa? Saya bilang nggak perlu. Karena kamu murid saya gitu, maksudnya sampai kapanpun gitu, apapun arahan apa saya siap gitu, maksudnya tanya sama Miss Ratri, tapi things happen. Jadi ketika muridnya ternyata jadi sukses, Miss, tapi saya udah punya ini, saya mau bahagiain Miss Ratri. Nah itu tuh sesuatu yang valuable ya, benar-benar ya ampun muridku ternyata itu, bisa sukses. Ya gitu. itu kepuasan seorang guru ya di situ ya, luar biasa gitu. Oke. Nah hari ini topik kita peluang dan tantangan karir di dunia pendidikan. Apa closing statement dari Mbak Ratri untuk membantu teman-teman yang nanti nonton kembali lengkap program ini di YouTube-nya Mercury untuk berkarir di dunia pendidikan. Silakan sebagai closing statement ini. Oke, baik. Jadi Pak, terima kasih. Jadi menjadi pendidik menurut saya itu adalah panggilan jiwa dan kemudian memiliki karir yang sangat strategis begitu. Nah, pendekatan interkultural dan pendekatan filosofis itu Sampurna Academy kami berkomitmen untuk melahirkan generasi dengan 5C
kompetensi dan kemudian kami menanamkan ignites value, ya, integrity. Kemudian mereka siap menjadi pemimpin dan kami pastikan bahwa mereka menjadi warga dunia yang world ready gitu. Jadi masa depan bangsa itu dimulai dari kualitas pendidiknya. Yuk, saya juga nggak cuma buat orang tua mungkin yang sedang mendengarkan, kemudian juga untuk para pendidik. Yuk sama-sama kita kerja bareng-bareng. Makanya saya selalu tanya kalau ada yang perlu bisa kami support, kami dengan senang hati kami siap mendukung perubahan pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Oke. Terima kasih banyak. Ratri W. Hapsari SPD, National Principal Sampurna Academy. Matur nuwun Mbak Ratri. Sudah berkenan hadir. Sukses terus ya. Mudah-mudahan someday kita bisa ngobrol. Saya bilang, wah Bu Dirjen apa kabar? Gitu ya. Langsung saya undang ya Pak. Iya, baik. Terima kasih. Mas Adam, closing statement dari diskusi kita hari ini dan kalau ada agenda MSc yang ingin disampaikan monggo. Oke, closing statementnya sudah diambil sama Bu Ratri aja. Gitu ya. Saya tidak menutup sesuatu yang sudah baik luar biasa dari Bu Dirjen ini. Bu Dirjen. Oke. Saya ingin menyampaikan saja tentang jasa jasa MSI yang bisa kami bantu untuk berbagai perusahaan terkait kebutuhan SDM ya. Di sini bisa ada tes psikologi bagi pendengar yang ingin melakukan tes psikologi untuk rekrutmen, seleksi ataupun calon karyawan. Kemudian ada in-house training dengan berbagai tema sesuai kebutuhan perusahaan juga. Kemudian juga bisa desain organisasi seperti membuat job description, KPI, workload analysis, survei kepuasan dan keterikatan karyawan. Nah, kemudian untuk jadwal-jadwal pelatihan sertifikasi PNSP saya sampaikan di tanggal 13 September ada Sekretaris Administrasi, di tanggal 20 September ada Public Relation Pelayanan Prima, 27 September ada Training of Trainer, 11 Oktober ada Public Speaking, di 18 Oktober ada Digital Marketing Manajemen SDM. Bisa dicatat untuk pelatihan sertifikasi PNSP tersebut yang bisa dihubungi lebih lanjut di 0811 3405 5557. Oke, 0811 340 5557 kalau Anda tertinggal dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Adam. Sekali lagi terima kasih para narasumber, Mbak Ratri. Terima kasih. Sehat terus ya. Sehat juga. Mas Adam juga sukses terus. Kita tutup sampai di sini diskusi kita. Ketemu lagi dalam Talkshow Solusi SDM minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.